Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Pak Anson Syafrikan. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 52 Prabumuli. Kebetulan Pak Ali juga sebagai peserta desiminasi PKGBK Kota Palu. Alhamdulillah, hari ini kami akan melaksanakan kegiatan simulasi kegiatan bagaimana di jurus pertama kenali potensi diri bagian. Kita akan menyaksikan bersama satunya Bali. Mudah-mudahan videonya menyenangkan bagi Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat. Allah. Yang hari ini kita masih dipertemukan di kelas kita, kelas 6 dalam rangkaian acara kegiatan hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama anak-anak Bapak mempelajari tentang bagaimana kamu mengenali tentang potensi dirimu. Sebatas mana kamu mengenali tentang potensi dirimu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah kalau masuk semua, mudah-mudahan kita selalu sehat dan bisa melaksanakan setiap. Baik anak-anak Bapak, hari ini kita akan Bapak akan menyampaikan tujuan dari kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan dari kita mempelajari tentang mengenali potensi diri kita ini, yang pertama adalah siswa mampu tentu saja mengidentifikasi potensi, bakat, minat, dan gaya belajar murid melalui pendekatan pedagogi. Jadi kamu itu mengidentifikasi itu mengelompokkan menjadi bagian-bagian terkecil. Jadi kalian akan menggali potensi yang ada dalam diri kalian, karena setiap anak itu punya bakat, punya potensi yang berbeda-beda. Kita akan melihat bakatnya di mana, kemudian minat dan gaya belajarnya seperti apa sih, mau visual kah, auditori, atau kinestetik. Apa itu Pak? Nanti kita bahas di materinya ya. Kemudian menginterpretasi hasil asesmen untuk pengembangan karir murid. Jadi kita akan belajar setelah kalian mengetahui bagaimana cara belajarnya kalian, minatnya apa, kalian akan melihat mengarahkan, Bapak akan mengarahkan bagaimana, ke arah mana sih sebaiknya kita berjalan. Kemudian mengintegrasikan data asesmen ke dalam layanan bimbingan dan posting. Nanti kita ada bimbingan dan posting, bagaimana sih sebenarnya kita menempatkan. Baik anak-anak Bapak yang pintar, Bapak akan membagikan sebuah angket, di mana angket ini tentang pengembangan potensi siswa. Jadi nanti kalian akan melihat seperti yang ada di depan, angket pengembangan potensi siswa. Kalian akan ditanyai mencetang di bagian-bagian sini, apa saja sih yang ada dalam diri saya. Seperti saya senang bekerja dalam kelompok, boleh dicenteng ya, boleh dicenteng juga tidak. Tapi kalau sebaiknya dicentengnya salah satu saja. Baik, namun sebelum kita masuk ke sedikit game lebih lanjut, kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kita hari ini akan mengerjakan baik anak-anak Bapak. Hari ini kita akan Bapak akan menyampaikan tujuan dari kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan dari kita mempelajari tentang mengenali potensi diri kita ini, yang pertama adalah siswa mampu tentu saja mengidentifikasi potensi, bakat, minat, dan gaya belajar murid melalui pendekatan pedagogi. Jadi kamu itu mengidentifikasi itu mengelompokkan menjadi bagian-bagian terkecil. Jadi
kalian akan menggali potensi yang ada dalam diri kalian. Karena setiap anak itu punya bakat, punya potensi yang berbeda-beda. Kita akan melihat bakatnya di mana, kemudian minat dan gaya belajarnya seperti apa sih? Mau visual kah, auditori atau kinestetik? Apa itu Pak? Nanti kita bahas di materinya ya. Kemudian menginterpretasi hasil asesmen untuk pengembangan karir murid. Jadi kita akan belajar setelah kalian mengetahui bagaimana cara belajarnya kalian, minatnya apa, bakatnya apa. Kalian akan melihat mengarahkan, bagaimana akan mengarahkan bagaimana ke arah mana sih sebaiknya kita berjalan. Kemudian mengintegrasikan data asesmen ke dalam layanan bimbingan dan coaching. Nanti kita ada bimbingan dan coaching, bagaimana sih sebenarnya kita menempatkan. Baik, dari hasil angket yang sudah Bapak bagikan tadi, ada yang kira-kira bisa menyampaikan apa yang sudah ditulisnya dari angket yang sudah dibuat? Kira-kira siapa? Oke, silakan. Anak-anak Bapak, tadi kita sudah belajar sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut. Baik, kita akan mulai melihat apa sih sebenarnya tujuan dari angket mengenali potensi yang sudah kalian bahas. Yang pertama, gaya belajar setiap manusia itu ada 3. Yang pertama ada visual learning, auditory learning, sama kinetic learning. Atau gaya belajar visual, gaya belajar auditori, sama gaya belajar kinestetik. Apa itu Pak? Gaya yang pertama kita bahas gaya belajar visual. Orang-orang gaya belajar visual itu biasanya lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Jadi kalau kita lihat gambar, kalau kita lihat gambar itu lebih cepat mengerti kita. Kemudian kalau kita lihat warna-warna yang terang-terang itu lebih cepat mengerti kita belajarnya. Kemudian senang membaca dan mencatat. Ada dari sini yang senang membaca dan mencatat. Baca, mencatat. Baca, mencatat. Senang sini. Ada. Kemudian tertarik pada tampilan visual seperti diagram, video, ilustrasi atau slide presentasi video. Ada video dari sini. Atau video belajar. Ada yang ya. Nah, itu termasuk orang-orang yang visual. Ya. Saat memahami pelajaran cenderung kebanyakan dalam pikiran, video yang tahu. Strategi pembelajaran efektif menggunakan gambar atau infografi. Ajak murid membuat catatan warna-warni, blank atau sketsa. Jadi orang-orang yang visual ini adalah orang-orang yang pengen memvisualisasikan. Jadi dia pengen lihat gambar, dia pengen lihat video. Itu belajar dengan ngomong itu kadang nanti. Karena kenapa? Karena dia orang visual. Dia pengen lihat gambar, dia pengen lihat video, dia orang-orang yang minat. Silakan dia orang-orang yang minat.
Bapak bilang kucing, tangannya di atas telinga, kemudian di count. Eow. Kalau Bapak bilang anjing, guk guk ke depan ya. Kalau Bapak bilang tangkap, pena di bagian depannya ditangkap. Baik, bersiap-siap. Silakan masuk di gamenya kita. Oke. Siap-siap. Siap-siap ya. Bersiap-siap. Oke, semuanya siap? Ya, ditaruh penanya di ini dipanjang ke. Bersiap-siap. Oke, kucing, anjing, kucing, anjing, kucing, kucing, anjing, anjing, kucing, kucing, anjing, kucing, ambil. Baik, dari game yang sudah kita sampaikan tadi, sudah kita laksanakan, apa yang didapat di sana? Ada yang mau menyampaikan? Silakan, Naila. Oke, itulah jadi ya dari game tersebut. Jadi intinya dari game tersebut kita harus fokus terhadap apapun yang kita kerjakan, juga tentu saja menyenangkan bagi diri kita. Baik, terima kasih. Aku paling percaya diri saat sendirian. Teman-teman aku bilang aku hebat. Pelajaran lepas besar di kelas. Targetku bulan ini mengganti bintang kelas. Aku paling percaya diri saat